Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian akbar di Blora mendadak gempar. Panggung tiba-tiba roboh, hujan deras turun, dan suasana berubah mencekam. Di tengah kekacauan, seorang pria berjubah hitam duduk tenang. Konon, ia memiliki ajian rawa rontek, ilmu kebal yang membuatnya tak bisa mati. Namun, saat zikir dikumandangkan, ia tiba-tiba berteriak dan pingsan. Setelah sadar, ia mengaku lupa segalanya, dan sejak malam itu, menghilang tanpa jejak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak kisah selengkapnya. Malam itu, Blora dipenuhi lautan manusia. Ribuan jamaah berbondong-bondong menuju lapangan luas tempat pengajian akbar Gus Ikdam akan digelar. Dari berbagai pelosok daerah, orang-orang datang dengan penuh antusiasme, membawa harapan untuk mendapatkan berkah dan mendengar ceramah dari sang ulama muda yang dikenal karismatik itu. Lapangan itu dihiasi lampu-lampu sorot yang menerangi panggung besar, lengkap dengan spanduk bertuliskan, Pengajian Akbar, Gus Ikdam di Blora. Para panitia sibuk mengatur posisi kursi, sementara pedagang kaki lima menjajakan makanan dan minuman di sepanjang jalan menuju lokasi. Aroma gorengan bercampur dengan wangi tanah yang mulai lembab karena udara malam. Meskipun cuaca masih mendung, semangat jamaah tetap membara. Beberapa dari mereka datang lebih awal untuk mendapatkan tempat terbaik di dekat panggung. Ibu-ibu duduk bersila dengan tasbih di tangan, bapak-bapak berdiri berbincang santai, sementara anak-anak kecil berlarian di sekitar mereka. Namun, di tengah keceriaan itu, beberapa warga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa orang mengaku bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Seorang pria parubaya yang duduk di pojokan merapatkan jaketnya sambil berbisik kepada temannya, "Kok rasane endre dekyo? Kayak ada sing ora apik? Kok rasanya merinding ya? Seperti ada sesuatu yang tidak baik." Di kejauhan, angin malam mulai berhembus lebih kencang, membawa suara gemerisik yang samar. Seorang santri dari pondok setempat menatap langit dengan dahi berkerut, mendungnya kok aneh. "Rasane koyo abot tenan. Mendungnya kok aneh. Rasanya seperti berat sekali." Meski begitu, tidak ada yang benar-benar menghiraukannya. Mereka tetap menunggu Gus Ikdam dengan penuh harapan, tak menyadari bahwa malam itu akan menjadi salah satu malam paling mencekam yang pernah mereka alami. Di tengah ramainya lautan jamaah, seorang pria tua berjubah hitam melangkah perlahan menuju bagian belakang lapangan. Langkahnya tenang, tapi setiap kali ia lewat, beberapa orang secara refleks menoleh ke arahnya. Ada sesuatu yang ganjil dalam cara pria itu berjalan, ringan, tapi seolah-olah tanah enggan menapak kakinya. Jubahnya panjang dan sedikit lusuh, tetapi tidak seperti jamaah lain yang datang dengan penuh ketulusan, pria ini terlihat berbeda. Wajahnya tirus, matanya tajam, dan ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Ia membawa sebuah tongkat kayu tua, yang entah mengapa, tampak lebih seperti benda ritual daripada alat bantu jalan. Ia duduk di barisan paling belakang, sedikit terpisah dari jamaah lainnya. Tak ada yang berani menyapa. Beberapa orang hanya saling berbisik, "Itu si Mbah Karyo, kan? Sudah lama nggak kelihatan." Nama itu tidak asing bagi warga Blora. Mbah Karyo dikenal sebagai sosok yang jarang keluar rumah. Banyak rumor yang beredar tentangnya, ada yang mengatakan bahwa ia seorang pertapa sakti yang memiliki ilmu hitam, ada pula yang percaya bahwa ia tidak bisa mati karena menguasai ajian rawa rontek. Namun, tidak ada yang benar-benar berani bertanya atau mencari tahu kebenarannya. Mbah Karyo duduk bersila, memejamkan mata, lalu mulai menggerakkan bibirnya perlahan. Tidak ada suara yang keluar, tapi dari gerakan bibirnya, jelas bahwa ia sedang merapalkan sesuatu. Beberapa orang yang duduk di dekatnya mulai merasa tidak nyaman. Salah seorang di antaranya, seorang pria setengah baya, bergidik dan memilih berpindah tempat lebih dekat ke kerumunan. "Aku merinding, Mas. Kayak ada hawa panas dingin di sini," bisiknya pada temannya. Sementara itu, di langit, awan mendung semakin tebal. Angin mulai bertiup lebih kencang, membuat beberapa spanduk berkibar liar. Daun-daun beterbangan di udara, dan debu mulai berputar-putar di sudut lapangan. Di atas panggung, MC acara mulai mempersiapkan mikrofon, bersiap mengumumkan kedatangan Gus Ikdam. Namun, di sudut lapangan, Mbah Karyo tetap duduk diam, tersenyum samar. Seolah ia sudah tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini.
Suasana di lapangan pengajian mulai berubah. Angin yang tadinya hanya sepoi-sepoi kini bertiup semakin kencang, membuat beberapa jamaah mulai menggigil. Langit yang sejak awal mendung kini tampak semakin gelap, seperti ada sesuatu yang menekan awan agar menggantung lebih rendah. Beberapa ibu-ibu mulai berbisik cemas, "Mugo-mugo ora udan deres. Semoga tidak hujan deras." Namun, doa mereka seakan tak terkabul. Dalam hitungan menit, rintik-rintik hujan mulai turun. Semula hanya gerimis kecil, tapi kemudian berubah menjadi hujan deras yang mengguyur seluruh lapangan. Sebagian jamaah yang duduk di luar area tenda mulai berhamburan mencari tempat berteduh. Para panitia dengan sigap melindungi peralatan panggung agar tidak terkena air, tetapi kondisi semakin sulit. Di tengah keributan itu, beberapa orang mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Mbah Karyo, pria berjubah hitam di barisan belakang, masih duduk diam di tempatnya. Ia tak bergerak sedikit pun, bahkan saat hujan deras mengguyurnya. Air membasahi jubahnya, tapi ekspresinya tetap sama, dingin, tenang, dan seperti tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Yang lebih mengerikan, beberapa orang yang berdiri di dekatnya mengaku melihat sesuatu yang tidak wajar. "Matane abang. Aku eruh dewe. Matanya merah. Aku melihatnya sendiri." Sementara itu, di panggung, masalah lain muncul. Angin mulai bertiup semakin kencang, membuat tenda utama bergoyang. Panggung yang dibangun dengan kokoh pun mulai bergetar, seolah ada kekuatan besar yang ingin merobohkannya. Bret! Terdengar suara kain sobek. Salah satu sisi tenda utama mulai terkoyak, membuat beberapa lampu panggung berayun-ayun tak terkendali. Jamaah mulai panik. Beberapa dari mereka memilih berdiri dan melihat ke arah panitia, berharap ada pengumuman untuk evakuasi. Namun, sebelum ada instruksi lebih lanjut, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Di antara suara gemuruh hujan, beberapa orang melihat Mbah Karyo tersenyum tipis. Bibirnya masih komat-kamit, entah membaca apa. Dan pada saat yang sama, panggung mulai bergoyang lebih kuat. Angin semakin liar. Hujan semakin deras. Mbah Karyo tetap diam di tempatnya. Ia menatap panggung dengan pandangan yang sulit diartikan, seolah menikmati kekacauan yang sedang terjadi. Suasana semakin kacau. Angin menderu makin kuat, menerbangkan beberapa benda ringan di sekitar panggung. Jamaah mulai resah. Beberapa orang mundur ke belakang, mencari perlindungan dari hujan deras yang semakin menggila. Di atas panggung, panitia berusaha menenangkan keadaan. Salah seorang MC yang bertugas memegang mikrofon berusaha berbicara di tengah suara gemuruh hujan. "Mohon tetap tenang, jamaah sekalian. Kita akan segera memulai acara, mohon tetap di tempat dan jangan panik." Namun, belum selesai kalimat itu diucapkan, brak! Panggung tiba-tiba berguncang hebat. Sebuah tiang penyangga lampu bergetar, lalu jatuh dengan suara berdentum keras di salah satu sisi panggung. Beberapa kru yang berada di dekatnya langsung berlarian, menghindari reruntuhan. Jeritan panik mulai terdengar di antara jamaah. "Astagfirullah!" Panggungnya goyang, teriak seorang pria di barisan depan. Dan benar saja. Beberapa orang di dekat panggung menyaksikan bagaimana struktur kayu dan besi yang menopang panggung itu mulai bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti kestabilannya dari dalam. Sementara itu, di sudut lapangan, Mbah Karyo masih duduk tenang. Ia menatap panggung yang hampir runtuh dengan ekspresi dingin. Bibirnya tetap bergerak pelan, merapalkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Di tengah ketegangan itu, MC di atas panggung mencoba mengendalikan situasi. "Kita mohon doa dari para jamaah, semoga hujan ini segera reda dan acara kita bisa berjalan dengan lancar." Namun, seolah melawan doa tersebut, angin bertiup lebih kencang. Sehelai kain besar yang menutupi bagian belakang panggung terlepas dan berterbangan ke udara, memperlihatkan rangka besi yang mulai melengkung akibat tekanan angin. Dan kemudian, duar! Dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah, panggung itu ambruk. Sebagian atapnya runtuh lebih dulu, diikuti oleh lantai panggung yang terbelah. Lampu-lampu panggung meledak satu persatu, memercikkan bunga api ke berbagai arah. Jamaah yang tadinya masih bertahan di dekat panggung kini berteriak dan berlarian menyelamatkan diri. "Ya Allah! Panggungnya roboh!" Beberapa orang yang berada di dekat panggung terdorong oleh gelombang udara yang ditimbulkan dari runtuhnya struktur tersebut.
Panitia yang tadinya sibuk menstabilkan panggung kini berusaha mengevakuasi jamaah yang terkena reruntuhan ringan. Tapi di tengah kepanikan itu, ada satu sosok yang sama sekali tidak bergerak. Di antara hiruk-pikuk teriakan dan doa yang bersahutan, Mbah Karyo masih duduk di tempatnya. Jubah hitamnya basah kuyup, tapi tubuhnya tetap tegak. Matanya yang tajam menatap reruntuhan panggung dengan ekspresi kosong. Beberapa orang yang melihatnya bergidik ketakutan. Salah seorang panitia yang kebetulan berdiri cukup dekat memberanikan diri melihat ke arahnya. Dan saat ia menatap mata Mbah Karyo, semburat merah samar masih terlihat di sana. Seakan ia sudah tahu bahwa panggung itu akan ambruk. Seakan semua ini bukan sekadar bencana alam, tapi ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sana. Lapangan pengajian berubah menjadi lautan kepanikan. Jamaah berhamburan ke berbagai arah, berusaha menjauh dari reruntuhan panggung yang masih berdebu. Beberapa panitia dengan sigap membantu mereka yang terjatuh, sementara yang lain berteriak meminta jamaah untuk tetap tenang. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, seorang santri mendengar sesuatu yang aneh. Ia adalah Arif, seorang santri muda yang duduk di barisan depan sebelum panggung roboh. Saat semua orang berlari menjauh, Arif terpaku di tempatnya. Di telinganya, samar-samar terdengar suara lirih, bukan suara manusia biasa. Dia harus tumbang sebelum memulai. Arif menoleh ke kiri dan kanan, mencari siapa yang berbisik. Tapi di sekelilingnya, orang-orang sibuk menyelamatkan diri. Ia menelan ludah, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Suara itu, terdengar seperti seseorang yang berbicara langsung ke dalam kepalanya. Dia harus tumbang sebelum memulai. Arif merasakan bulu kuduknya berdiri. Napasnya tersengal saat ia mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Apakah ini hanya imajinasinya? Ataukah memang ada sesuatu yang sedang bermain di tengah kejadian ini? Sementara itu, beberapa jamaah yang masih bertahan di tempat mulai saling berbisik. Mereka merasakan ada yang tidak beres. Iki dudu udan biasa, Rek. Iki dudu angin biasa. Ini bukan hujan biasa, teman-teman. Ini bukan angin biasa. Di antara suara gemuruh hujan dan angin yang mulai mereda, beberapa orang melihat sesuatu yang membuat mereka semakin ketakutan. Lihat matanya. Lihat Mbah Karyo. Semua mata langsung tertuju pada sosok pria berjubah hitam yang sejak tadi duduk tanpa bergerak. Mbah Karyo masih di tempatnya, tapi kali ini ada sesuatu yang berubah pada wajahnya. Mata yang sebelumnya tajam kini tampak bersinar merah samar, seperti ada bara api kecil yang menyala di dalamnya. Salah seorang jamaah, seorang bapak paruh baya, langsung merapatkan jaketnya dan beristighfar berulang kali. Astagfirullah. Iki duduang biasa. Astagfirullah. Ini bukan orang biasa. Beberapa orang mencoba mendekat, tapi ada sesuatu yang menahan mereka. Rasanya seperti udara di sekitar Mbah Karyo lebih berat, lebih dingin, dan lebih pekat dibandingkan area lainnya. Seolah ada dinding tak kasat mata yang melindungi dirinya. Sementara itu, di tengah ketegangan ini, seorang kiai yang duduk di dekat tenda utama berdiri dengan ekspresi serius. Ia memandang ke arah langit yang masih mendung, lalu ke arah panggung yang sudah hancur. Ana seng ora beres? Ada sesuatu yang tidak beres, bisiknya. Malam yang seharusnya penuh berkah kini berubah menjadi misteri yang semakin dalam. Dan semua orang mulai sadar, ini bukan kejadian biasa. Kegaduhan masih terasa di lapangan pengajian. Hujan mulai mereda, tapi suasana tetap mencekam. Beberapa jamaah masih dalam kondisi shock setelah panggung roboh secara tiba-tiba. Namun, yang paling mengusik pikiran mereka bukanlah panggung yang ambruk, melainkan sosok misterius yang tetap duduk tenang di tengah kekacauan itu, Mbah Karyo. Bisikan-bisikan di antara jamaah semakin menjadi. Dia bukan orang biasa. Aku pernah dengar namanya. Mbah Karyo. Dukun paling sakti di daerah sini. Konon katanya dia punya ajian rawa rontek. Mendengar nama rawa rontek, beberapa orang langsung bergidik. Misteri ajian rawa rontek. Bagi masyarakat Jawa, ajian rawa rontek bukanlah hal asing. Ini adalah ilmu kebal tingkat tinggi yang konon membuat penggunanya tidak bisa mati. Dukun yang memiliki ilmu ini disebut bisa bangkit kembali meski tubuhnya dicincang, asal kepalanya tidak terpisah dari badannya. Cerita-cerita tentang pemilik ajian rawa rontek selalu mengandung unsur mistis yang mengerikan.
Beberapa dukun yang menguasai ajian ini disebut harus melakukan ritual mengerikan, seperti memberikan tumbal darah manusia, atau bertapa selama bertahun-tahun di tempat angker. Dan kini, sosok yang dituduh memiliki ilmu itu ada di tengah-tengah pengajian Gus Ikdam. Seorang pria tua, yang sejak awal memperhatikan Mbah Karyo, akhirnya angkat bicara. Dengan suara pelan tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Aku kenal dia. Namanya memang Karyo, tapi dulu orang memanggilnya Ki Joyokusumo. Dia sudah menghilang bertahun-tahun setelah dituduh mempraktikkan ilmu hitam." Jamaah langsung terdiam. Mengapa Mbah Karyo datang ke pengajian ini? Kini, semua bertanya-tanya, apa yang diinginkan Mbah Karyo di pengajian Gus Ikdam? Apakah ia datang untuk menguji kekuatan ilmunya? Atau lebih buruk lagi, apakah ia ingin menantang Gus Ikdam, seorang ulama yang dikenal dengan keilmuannya? Seorang kiai dari pondok pesantren setempat akhirnya angkat bicara. Ia berjalan mendekati kerumunan dan dengan suara berat berkata, "Panggung ini tidak roboh karena hujan atau angin semata. Ada sesuatu yang lebih besar terjadi di sini." Beberapa orang mengangguk setuju. Jamaah mulai menyadari bahwa kejadian ini bukan sekadar kebetulan. Mata mereka kembali tertuju pada Mbah Karyo yang masih duduk di tempatnya, senyum tipis masih terukir di wajahnya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Jika sebelumnya ia tampak tenang dan percaya diri, kini keringat mulai mengalir di dahinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mulai menekan dirinya. Dan semua orang menyadari bahwa ini baru permulaan. Di tengah suasana yang semakin mencekam, suara sirine ambulans terdengar dari kejauhan. Panitia bergegas membantu jamaah yang terluka akibat robohnya panggung. Namun, di antara kerumunan yang masih panik, perhatian orang-orang mulai beralih ke satu sosok. Gus Ikdam akhirnya tiba. Dengan jubah putihnya yang sederhana, ia turun dari mobil dengan wajah yang tetap tenang meski melihat keadaan lapangan yang kacau balau. Jamaah yang masih tersisa langsung berdesakan ingin mendekatinya. Beberapa orang menangis, menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun, Gus Ikdam tidak panik. Ia hanya mengangguk, mendengarkan, lalu mengangkat tangannya meminta ketenangan. Jamaah sekalian, mari kita tetap tenang. Ingat, semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah. Tidak ada yang perlu kita takuti, kecuali kepadanya. Suasana yang tadi penuh kepanikan mulai mereda. Jamaah yang masih resah kini berusaha menenangkan diri. Namun, satu sosok tetap tidak bergeming, Mbah Karyo. Dari tempat duduknya, dukun berjubah hitam itu menatap Gus Ikdam dengan tatapan penuh arti. Ada kilatan aneh di matanya. Gus Ikdam pun menyadari kehadiran pria itu. Ia menoleh, lalu menatap Mbah Karyo dengan pandangan dalam. Sejenak, suasana terasa hening. Angin yang tadi kencang tiba-tiba berhenti. Semua orang menahan napas. Lalu, dengan suara yang tetap tenang namun tegas, Gus Ikdam berkata, "Apa yang kau cari di sini?" Mbah Karyo tersenyum tipis. Bibirnya yang tadi bergerak merapalkan sesuatu kini berhenti. Untuk pertama kalinya sejak pengajian dimulai, ia membuka suara. "Aku hanya ingin tahu, apakah kau benar-benar sekuat yang dikatakan orang-orang," katanya pelan, tapi cukup jelas terdengar. Jamaah yang mendengar ucapan itu langsung beristighfar. Mereka tahu ini bukan sekadar pertanyaan. Ini adalah tantangan. Namun, Gus Ikdam tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia justru tersenyum, lalu berkata, "Kekuatan itu hanya milik Allah. Jika kau datang untuk mencari ujian, kau telah salah tempat." Namun, Mbah Karyo hanya tertawa pelan. "Kita lihat saja nanti." Mendengar hal itu, Gus Ikdam tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menoleh ke arah jamaah, lalu berkata, "Mari kita berzikir bersama." Dan saat zikir mulai dikumandangkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mbah Karyo mulai gelisah. Awalnya, Mbah Karyo masih duduk dengan tenang. Namun, ketika suara zikir semakin lantang, ekspresinya mulai berubah. Tangannya yang semula santai kini mengepal. Kakinya yang bersila kini sedikit bergerak, seolah ingin berdiri, tapi tak bisa. Dan yang paling mencolok, keringat mulai bercucuran dari dahinya. Beberapa jamaah mulai memperhatikan perubahan ini. Mereka saling berbisik, "Lihat! Dia mulai kepanasan." Namun, yang paling mengejutkan terjadi beberapa detik kemudian. Sosok Mbah Karyo mulai tampak bergetar. Bibirnya yang tadi penuh senyum kini terkatup rapat.
Napasnya tersengal, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia menunjukkan ekspresi ketakutan. Jamaah yang melihat kejadian ini semakin semangat berzikir. Mereka menyadari bahwa ilmu Mbah Karyo mulai melemah. Namun, ini belum berakhir. Karena beberapa detik kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mbah Karyo tiba-tiba bangkit, lalu berteriak keras. "Tidak!" Dan setelah itu, tubuhnya tiba-tiba limbung dan jatuh pingsan di tempat. Mbah Karyo jatuh ke tanah dengan suara "bak" yang menggema di tengah kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti lapangan. Jamaah yang menyaksikan peristiwa itu membeku di tempat mereka. Dukun sakti yang katanya memiliki ajian rawa rontek kini tergeletak tak sadarkan diri. Gus Ikdam tetap berdiri tenang. Jamaah yang masih ketakutan mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran lebih kencang, beberapa menangis, sementara yang lain melangkah mundur, takut mendekati tubuh Mbah Karyo. Beberapa santri memberanikan diri mendekat, memeriksa apakah pria berjubah hitam itu masih hidup. Tapi sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mbah Karyo terbangun dalam kondisi aneh. Tiba-tiba, tubuh Mbah Karyo bergerak. Ia menarik napas panjang seolah baru bangkit dari kematian. Matanya terbuka, tapi kali ini tatapannya kosong. Aku di mana?" Suaranya bergetar, terdengar lemah dan kebingungan. Seseorang dari jamaah memberanikan diri bertanya, "Mbah sampean kenapa?" Namun, Mbah Karyo tidak menjawab. Ia hanya menggeleng pelan, memegang kepalanya, lalu menatap sekeliling dengan mata penuh kebingungan. Yang lebih mengejutkan, ia tampak seperti orang yang tidak mengenali tempat itu. Seorang kiai setempat maju, menatap Mbah Karyo dengan tajam. "Sampeyan sadar, Mbah? Sampeyan tadi seperti kerasukan sesuatu." Tapi Mbah Karyo hanya menggeleng lagi. Aku tidak ingat apapun," katanya pelan. Orang-orang saling berpandangan, bisik-bisik semakin kuat. Bagaimana bisa seorang dukun sakti yang terkenal tiba-tiba kehilangan ingatannya setelah hanya mendengar zikir? Ilmunya luntur, bisik seorang jamaah. Ajian rawa ronteknya sudah musnah, tambah yang lain. Misteri yang tak terjawab. Setelah peristiwa malam itu, Mbah Karyo menghilang. Beberapa hari setelah pengajian, warga desa tidak lagi melihatnya di rumahnya yang terletak di pinggir hutan. Ia pergi tanpa jejak. Beberapa orang percaya bahwa ia sadar bahwa ilmunya telah hancur dan memilih untuk pergi meninggalkan dunia lamanya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Mbah Karyo selama ini telah dikuasai oleh sesuatu yang lebih besar, dan saat ia pingsan, roh yang mengendalikannya pergi, meninggalkan dirinya dalam keadaan kosong dan lupa akan segalanya. Satu hal yang pasti, setelah malam itu, nama Mbah Karyo hanya tinggal legenda. Pesan dari Gus Ikdam. Di akhir pengajian, meski panggung telah roboh dan acara tidak berjalan sesuai rencana, Gus Ikdam tetap berdiri di hadapan jamaah. Apa yang kita saksikan malam ini bukan sekadar kejadian biasa. Ini adalah bukti bahwa hanya Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada kekuatan lain yang mampu melawan doa dan zikir yang tulus. Jamaah mengangguk, beberapa meneteskan air mata. "Jangan pernah percaya kepada ilmu hitam," lanjut Gus Ikdam. Karena sehebat apapun manusia berusaha mendapatkan kekuatan di luar kehendak Allah, pada akhirnya ia akan kembali padanya tanpa daya. Malam itu, para jamaah pulang dengan perasaan berbeda. Bukan hanya tentang pengajian yang kacau atau panggung yang roboh, tapi tentang keajaiban yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Mbah Karyo, sang dukun sakti, tumbang tanpa perlawanan di hadapan zikir dan doa. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang mendengar namanya di Blora.